Emang jago banget kalau pakai assassin, dan sekarang kita belum bisa melihat full potential dari King Kong dengan hero-hero yang utility jungle, tank jungle. Iya, tadi ada Baxia ya, cuman masih belum dapetin poin win juga. Betul. Mau di first pick kah sekarang Baxia? Nah, atau kalau fokus di EXP Cici gitu misalnya. Cicinya langsung ambil gitu ya? Ambil di atas. Wow. Karena mereka mau bayar tank. Jangan. Dan jangan juga kasih cicinya ke Kren. Nah. Ambil cicinya. Karena ini jauh lebih secure pasti ya. Hero semakin tebal HP-nya, semakin enak cici buat cicil HP-nya. Yoyo Blitz 10 damage beruntun dengan maksimal HP. Enak persentase mainnya. Persentase full HP ya? Iya. Oke. React-nya tetap mau main tank jungler kah? Dari SRG atau tetap mau main assassin? Keep lah ini lah. Mereka bisa buka Parsia dulu. Ada Parsia kalau mau. Ada Popheus kebuka, tapi kalau ngelihat Popheus sekarang, apa sih oh, Selenanya diambil. Nah, sama Gatot Kaca sekalian. Gatot Kaca kan bentuk dynamic buat si Brusco. Gatot Kaca untuk dan Selena yang mereka ban sekarang mereka pick. Tiga main mereka selalu ban. Lumayan overthink kayaknya juga ya. Ya, ini sebuah bentuk dynamic dan apakah memang SRG-nya siap dengan penggunaan Selena sendiri gitu loh. Karena mereka sudah mendinai juga. Ya, dua kombinasi yang mereka langsung ambil. Oke, dan belum ada referensi ya harusnya untuk SRG ini menggunakan Selena. Belum, ini baru pertama kali kita ngelihat Stormy dengan Selena di MSC. Sebentar, siapa tahu jadi jungle. Lah, Plot twist. plot twist. Plot twist, tapi Moskov Seharusnya belum ya. Iya, belum. Belum sampai sejauh itu. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Resiko. Betul. Mereka udah banyak yang back to basic. Ini back to basic contohnya. Onyx Film. Ichi, Moskov, Redrin. Dan tinggal minnya Parsia, Bisa ya. Pokoknya midnya yang sustain Valentina juga bisa. Valentina, Paramis juga bisa. Dan benar-benar Onyx Philippines mereka back to basic. Mereka bakal main normal dan bahkan jawaban mereka di game-game yang tadi yang mereka lepas itu mereka sudah ada sekarang. Split push Moskov. Yap. Setelah dari tadi kita ngeliat Granger. Oke, Moskov ya buat. Iya, mungkin ini juga salah satu jawaban untuk Onyx Philippines kalau misalkan mereka nggak bisa megang early-nya. Mereka harus lebih sabar untuk drag ke arah late game. Ya. Dan berarti Granger bisa dipakai oleh SRG. Nggak usah lagi ya, Granger lagi. tukeran hero power. Student exchange ya. Waduh. Oke, banningnya juga nih menuju ke arah mid lane-nya lagi kah? Satu hero yang bisa ganggu ke arah Selenanya. Siapa nih? Hero-hero lawan Selena sebenarnya lumayan banyak ya. Tapi aku bisa bilang kayak mungkin metode seperti Chusin masih ada, terus juga Parsha sih ini yang bahaya. Yang mungkin harus ditutup dulu sekarang oleh SRG. Kagura. Kagura ya. Bahaya. Sebenarnya Kagura bisa, karena Kagura juga bisa ngedodge. Yang penting bisa menghindar dari AOG. Itu udah enak sebenarnya, ada self defense mechanism. Oke, Lui Dulu oke. Ini mid lane-nya bakal dihabisin. bisa jadi. Onyx PH. Bisa jadi sih. Dan Ruby gitu, dia nggak mau ada sisi tambahan lagi ya untuk megangin hero-hero yang notabene ini range-nya nggak terlalu jauh. Dan jangan lupa tadi Ruby-nya menang lane lawan Cici. Jangan sampai ke ospek lagi. Ospek 2 kali, capek ya 2 kali. Tapi pemilihan EXP masih banyak banget. Ada lampu-lampu, ada glue, ada Arlok juga ada. Arlok, Veus ada. Tapi kalau aku bilang Popheus ini ya sebenarnya untuk term on end condition-nya dia tuh nggak terlalu cocok lawan yang tank. Karena bisa kepegang. Kepegang jadi kadang Lupa pulang. one way ticket ya. One way ticket dia. Kalau Assassin kan karena dia ngedes-ngedes bisa ngikut kan. Wah, kesini di belakang gitu. Jadi lebih sulit lah buat bisa dikontrol kalau lawan Assassin. Tapi aku suka kalau misalnya asal GOG, mereka memiliki hero EXP yang bisa follow up ketika Selenanya bisa connect dengan MSL arrow-nya. Dia bisa masuk ke dalam dan nge-follow up. Ya, sudah ada kan Atau malah nge-set. Gatot Kaca nih bisa follow up. Buat bisa masuk. Tambahan lagi kalau mau EXP punya sisi punya damage, lapu-lapu. Lapu-lapu ya benar. Karena Faramisnya udah di ban. Atau mungkin mau tetap ke glue juga. Ya, dulu juga bisa hayu gitu. Tapi kalau dari SRG mereka mungkin kebukanya ke glue-nya ya, berarti mereka mau main Assassin. Harusnya ya. Ya. Joy soalnya masih open juga kan. Walaupun kembali lagi, Joy ketemu Moskov
Fredri ini agak sedikit Iya. PR ya. Ya, lumayan. Kayak masuknya tricky lah, kayak semua skill sudah off, baru ada call, boleh masuk, nah gas tuh baru tuh. Oh belum. Belum ya. Memang power buat Crown Jewel. Onyx Pace mereka nggak takut jungler apapun yang mereka akan mereka hadapi. Mereka lebih berfokus hero-hero yang bisa ngepatahin combo mereka dan ngerepotin ketika lagi pada saat di war. Di fight besar ya. Lalu Impact besar. terpancing. Ya tapi apa pilihan untuk Sekis? Sekis ini kayaknya disimpan yang terakhir sih. Dia bisa export nanti ya. Betul, Xbox ada, Akai juga masih ada. Bahkan ya mungkin seperti Baxia pun masih ada. Cuman ya lumayan teriak lah. Xbox paling oke sebenarnya. Tapi simpen di terakhir aja. Simpan yang terakhir. Oke, berarti EXP-nya dulu nih, seperti yang kalau misalkan mau follow up damage. Ya, tapi kalau kerap mau buka EXP Xbox, aku suka banget. Ya karena Xbox itu menang laning lawan Cici, udah pasti. Kalau kita bicara soal menang laning, Oveus oke. Sesuatu yang tadi aku bilang nggak terlalu setuju nih kalau Oveus yang Untuk di team fight. Untuk di team Tapi kayaknya di laning masih oke. masih oke kalau di laning. Tinggal ya berarti gimana caranya SRG ini ngebuat one way ticket dari Poveus. Jadi gak sia-sia. Ini hawa-hawa Xbox keluar tau sebenarnya. Buat SRG. SRG, betul. SRG jungle main lebih stabil-stabil aja. Benar, main yang stabil. Oke, dan Onyx Philippines berarti mid lane dan roamernya ya. Momen pick off kah? Kalau main pick off ya, The Chow. Chopars ya. Back to basic lagi. Yep. Kuat banget tuh porosnya clear cepet, rotasi cepet ya kan. Follow up pasti ada. Ya untuk ngekomplitin 3 ini. Oh Baxia, Baxia roam berarti ya. Sharon, 3 badannya. Wow. Dan Valentina, Xbox gak sih SRG? Xbox ini udah Xbox. enak banget Xbox. Unreal ya pakai Xbox. Iya dia bisa pegang Valentina dan Baxia juga. Ini- Dan Vira Garner lama baca kena Yo. Tapi untuk early game dari Onyx Philippines dengan 5 hero seperti ini, mereka akan fokus untuk ngamanin objektif. Pasti objektif dan yang kedua kalau Moskownya ada bisa waktu buat late game. Jadi lebih ke defensif dulu ya untuk Onyx Philippines ya. Mereka nggak mau main tabrak yang terlalu agresif. Tapi Xbox bakal menjadi pilihan yang oke, ngebakar 2-3 frontliner. Ya. Ya itu akan jadi masalah nantinya kalau mereka kepick Xbox, kalau nggak overthinking nih mereka. Ya, karena kalau buka assassin ngeri. Wah salah loh ya. Gimana ya? Apa kabar nanti kita tanya. Karena ini krusial banget tapi tetap joy. Wow. Assassin. Oke. Sedikit bermain dengan api ya. Kalau begini mah saya di edge pasti. Kalau grafik lebih stabil lah dari Langsung nih. Tapi dengan catatan SLG mereka punya early tower yang sangat kuat dengan Selena ditambah Joy. Ya mereka pengen Bisa, yang nota. Snowball. Iya. Ya aku juga dari Onyx Philippines Iya, ada. defensif aja udah. Dua suara pada Onyx Philippines. Bagaimana dengan dua suara dari para caster yang bertugas Ranger Mas dan juga Limbocul? Yes, Budi Clara Mongsa. Thank you so much. Ini kita lihat tadi betapa Real Juicy Kalman berdoa sebelum bertanding, menandakan mereka sudah bermain ngedraft semaksimal mungkin sampai di match point untuk SRG kali ini. Tapi tentunya kita bakal melihat balik lagi di MSC. Semua draft bagus, eksekusi yang paling penting. Jadi ya, match point untuk Selangor Giant. Satu langkah lagi nih untuk masuk ke Grand Final dan mungkin saja kembali mengukir sejarah sebagai nanti back-to-back champion mungkin ya. Tapi yang harus mereka lewati adalah Onyx Piats dulu nih. Dan ya kita tahu juga nih Onyx Piats sekarang nggak bermain dengan hero nyaman Ji. Yes, mereka keluar dari zona nyaman untuk saat ini, tapi mereka punya waktu. Ingat nih, kenapa aku bilang punya waktu? Mereka punya waktu sampai Kelra punya item. Sekarang mereka juga tahu kalau misalnya Kelra adalah salah satu penggendong andal, tidak bisa kita pungkiri. Cuma bukan hanya timnya sendiri yang berpaku kepada Kelra, suruh mata menuju ke Kelra juga. Gitu loh. Iya. Karena memang ya kemarin kelihatan sih yang mengangkat Kelra banget soalnya. Jadi ya mau nggak mau sekarang harus jadiin pusat perhatian. Tapi entah kenapa ya gue ngeliat dari Kelra di game sebelumnya dia nggak terlalu dapetin space dan itu udah bener-bener bikin Onyx langsung nggak bisa ngapain. Balik lagi semua mata menuju ke Kelra. Bukan hanya itu aja, lihat flicker dikeluarkan menuju ke bottom lane, menunggu para pasukan dari Selangor Giants. Informasi telah didapatkan. Ketika mata semua tuju ke Kelra, target Kelra seakan-akan patah kaki dari tim Onyx. Seasonal Hunter untuk Selena ya. Ini klasik emblem dari Selena.
Mempercepat jungle satu, mempercepat turtle juga lah ya. Dua, itu udah enak banget mempercepat objektif lah intinya dari jungle-nya. Tapi gue ngeliat Povius ini bakal berdampak sangat signifikan loh. Pertama match-up-nya lawan Cici memang berat. Tapi kedua nih nanti di team fight dia itu benar-benar bisa nge-zoning targetnya. Let's say Moskov lah. Moskov akan benar-benar dihabisin, ditempelin terus. Dan itu yang harus diperhatikan juga oleh PH. Dan one by one situation di arah bottom lane dari Kelora menancapkan satu tombaknya. Kita lihat Sekis. Bisa kita bilang lagi-lagi Sekis. Permainan Joy yang luar biasa. Membuat Sekis menjadi salah satu player yang cukup mengerikan dengan Joy-nya Srobi. Sebagai support defensif telah dikeluarkan. King Kong masih mau dibujuk Kram. Tapi jangan lupakan King Kong. Semakin lama King Kong berkutat dengan Kram, semakin lama juga waktu yang diberikan dari Selangor Giants untuk mereka setup dan regroup. Sekarang sudah sama 4, tapi mereka akan paksa untuk kontes di turtle. Yo, stand by. Unbreakable. Mencoba untuk menutup jalan terpaksa dan lihat flicker. Dikeluarkan depan sana Spear of Destruction. Gagal dari seperti King Kong. Berhasil mendapatkan satu barang terus dengan sangat luar biasa. Apres penanti. Ram berhasil take down. Dan 2 poin kill yang sangat mahal. Itu dia, nggak ada korban sama sekali sampai saat ini. Selangor Giants belum mendapatkan 1 buah poin kill pun. Sebenarnya ada kombinasi simpel yang bisa mereka lakukan. Unbreakable dengan Abyssal Road. Tapi itu gak jalan sama sekali dan lagi-lagi Retribution on point. Ada efek knock up tadi thanks to Dark Wave yang benar-benar mengganggu banget. Tapi itu aja nggak cukup karena gue nggak nyangka Super Prince-nya dia ngambil Povius ternyata ya. Dia lompat-lompat juga tadi. Dan bahkan kita melihat di sini ngomongin ke arah Selangor Giants dengan keunggulan dari Onyx Philippines, mereka ngebuat gold lane-nya agak lebih mendingan. Kenapa lebih mendingan? Lebih cepat untuk farming, lebih kuat sustain. Jadi King dan surprise! Lane ada kombinasi yang baru saja kita sampaikan. Kombinasi Unbreakable dengan adanya Abyssal Road. Karena udah gak punya jalan lagi mana-mana. Dan bukan hanya itu, mereka tutup bahkan pakai Avatar of Guardian. Ya itu udah auto connect sih. Kalau misalkan nggak kena berarti ya antara ditutupin sama salah Selenanya. Iya. Tapi nggak mungkin kan ini Stormy nih. Kita bahas soal Stormy. Dan itu combo yang simpel tapi mematikan. Karena Gatot kan jadi punya range yang lumayan jauh dari Unbreakable-nya. Makanya kayak untuk menjangkau lane belakang tuh oke-oke aja. SOD hanya untuk lasit sih sebenarnya tadi. Iya, dan bahkan kalau bisa gue lihat tadi kalau misalnya jarak nyampe untuk knockback dengan tombaknya sampai itu bakal coba diambil sih. Walaupun akan matching flicker aja. Kalau ditumbangin sulit. Iya, tapi ya udahlah. Balik lagi untuk gold lane ya. Kayak solo kill itu benar-benar hal yang jarang banget kita temui di area gold lane. Bukan nggak mungkin, tapi jarang. Jarang. Karena memang mereka tuh fokusnya sama farming. Even itu hero yang galak early seperti Granger, tetap aja di laning farming. Iya, maksimal di poking. Udah that's it, maksimal di poking aja. Dan satu invasi telah berhasil dilakukan oleh tim Selangor Giants. Mereka seperti mau coba untuk ngambil Kelra lagi. Dengan gagal satu picking up terhadap Kelra, ada baiknya mereka langsung melakukan rotasi ke arah top. Karena arus sungai akan membantu mereka untuk bisa melakukan team fight dengan 5 orang standby atau pelatihan penakut. Kiki kembali masuk dengan retribution dengan poin. Tapi ada masalah perapaskan dari Selangor Giants, mereka standby. Dan Yus bakal tertinggal keram. Masuk lagi ke dalam, mencoba untuk memberikan damage. Kelra is coming. Berhasil masuk dengan 1 poin kill Kelra, melepaskan landing yang udah di-clear terlebih dahulu. Tapi saya kira jalan kepulauan Super Prince, one last hit, dan gagal untuk mendapatkan kill oleh Sekis. Bahkan depan mata ada Cork yang ter-take down. Sayang banget 1 hit lagi tadi ya. Tapi ya itu untuk Kelranya, dia udah clear bahwa tadi dipotong, tapi hati-hati kemana? Dikejar. Gak ada flicker, bakal dipasang Kelra dan mata. Dan membawa situation dan gagal. Pertukaran cukup worth it antara Kelra dan juga sosok Innocent. Tapi Sromi untuk 1 kali. Yes, bakal tidak dipasang dengan flicker. Berhasil menghindari dari Super Prince. Tidak memiliki flicker, ada baiknya untuk mundur. Gak panik tadi Stormy. Karena trapnya udah kena karangin kan. Bisa double dash. Bisa langsung Dugarte 2 kali dan itu udah benar-benar bisa kabur. Tapi ya untuk retribution dari King Kong nih 2 kali berturut-turut tadi, ya memang ini situasi nggak nyaman juga untuk Sekis. Dia ada tawa, ada knock up, belum lagi dengan Terrify, jadi banyak sekali efek sisi yang akan mengganggu. Tapi ya di luar itu semua memang King Kong retribution udah mulai balik nih, udah mulai bagus lagi retribution. King Kong, kita lihat King Kong dengan 2 retributionnya balik membuat gold yang dimiliki dari Kelra ini bisa catch up sama Innocent. Nah, sekarang gimana lihat potensial untuk turtle yang ketiga? Turtle yang ketiga ini dengan kondisi yang agak cukup berbeda nih,
pertama ini nggak harus ada rotasi dari sosok Innocent. Dan Yups, dari tadi gue ngeliat Yups skillnya terbuang sia-sia. Ya, mereka harus coba berani trapping gak sih? Salah satu solusi ya. Mereka coba jaga rumputnya. Siapapun yang lewat nih, even itu King Kong, unbreakable aja. Terus panah aja, cicil gitu kan, poke damage aja. Karena mereka nggak bisa di-commit juga menurut gua. Sekarang Turtle udah muncul. Dan 5 member seperti yang akan diturunkan oleh Selangor Red Giant. Mereka nggak punya split push atau nggak menjalankan split push sekarang. Ya itu yang gue bilang agak sedikit berbeda kasusnya kali ini. Mungkin mereka akan standby semua. Tapi Super Free untuk melakukan zoning out. Tetap di depan sana. Mereka Voltium. Atau lagi ya. Kiko lagi berfake di depan sana. Lihat apa yang diberikan oleh Kiko. Dapatkan Jawa Ras kami. Free hit dari belakang. Menuju ke poin kill yang kedua didapatkan Jawa. Membuat pasukan dari tim Selangor Red Giant. Mereka kehilangan 3 member. Dan membuat match point yang harus dilakukan mereka kali ini agak cukup bergetar. Lumayan berat jadinya. Mid terbuka sekarang semua diambil Onyx VS. Kita lihat dari siaran ulang ya. Dimana memang Turtle tadi bisa tak oleh Onyx terlebih dahulu. Nextnya mereka coba untuk makan target yang salah dan wah si Kisi sayang banget kata curtain call dia. Bareng sama Yums. Yums yang nggak bisa bergerak lagi. Jadi secara otomatis Kisi juga udah nggak bisa kabur. Dan itu dimanfaatkan semuanya. Next dari Turtle-nya. Tengah tabrak Onyx tabrak. Oke, tabrak tapi karena lebih kali guys dikeluarkan bocor rumah dipotong oleh Kiko. Kiko seperang terbasar dan lelenya. Masih serangan Yums tumbang untuk ketiga kalinya Super Prince zoning out. Akhirnya yang mungkin tadi sempat kita pertanyakan kontrol mid lane-nya mana? Super Prince mengamuk nampaknya Lim. Itu dia Stormy. Dia dengan serangan ke bawah. Oh tapi lihat di belakang para pasukan dari tim Selangor Jazz gak bakal ada yang berani masuk. Di depan sana Jawa dan juga Super Prince sudah standby. Ya damage pun kurang kali sih. Tapi ya ini karena punishment yang sangat baik dari Onyx ya. Sekarang lihat menitnya. Dan gue tunggu. Wah sakit banget cardnya. Memang kalau ngomongin Popheus dengan Cici ini head to head yang agak cukup berat sih. Dari laning, dari team fight itu agak cukup berat. Dan Kirk juga dia bukan menjadi target utama masalahnya. King Kong mencoba untuk menangkap di belakang sana. Super Prince mengkontrol kembali ke Rafa hit terbelakang. Beserta holding defense tempat pasar kejar oleh Giants. Terperangkap. Membuat mereka kehilangan member mereka di saat Lord yang pertama muncul. Holy defense. Dia top lane sudah hilang. Wah ini mau dipaksa juga kalau untuk holy defense-nya. Karena ntar Lord jadi bener-bener maksimal banget. Tapi kayaknya nggak boleh dibiarkan. Yums langsung di depan masih tetap ke-trigger. Ini sangat berbahaya banget dan satu point kill dari Sekis akan merubah segalanya Lim. Bukan hanya tentang Lord, bisa saja mereka dapetin turret dulu baru Lord. Itu dia. Tapi perfect objektif berarti dari Onyx VS ya. Objektif yang perfect. Ini tadi sempat kelihatan ketika King Kong menggunakan Baxia, menggunakan jungle tank lah. Terlihat kurang nyaman, tapi kalau dengan Moskovnya yang udah kembali sekarang, Trinity udah jadi. Satu item lagi mungkin ya, nanti bisa ke Malefic Gun, bisa ke Windtalker kalau mau, Cloud juga bisa aja kalau mau, bisa Nature, banyak sekali opsinya. Tapi yang pasti, Onyx VS mereka harus semakin unggul lagi dan semakin susah ditahan. Karena defensif dari Selangor itu nggak terlalu bagus. Stormy bukan champion yang bisa clear cepat, bisa clear tapi nggak cepat. Seandainya clear pun dia harus pakai badannya kan untuk garot ke depan. Itu resiko banget. Iya. Sekarang kita melihat di mana kondisi Selangor Jazz mereka nggak punya high ground defender. Mereka berat banget untuk bisa melakukan defensif untuk seluruh pemain Onyx Philippines yang di mana 3 lane bisa mereka pegang. Kara dia bisa dorong. King Kong dia bisa pegang satu laning bareng Lord. Dan kedua, Kirk itu benar-benar ngasih distraction banget. Dan di saat ada Lord yang masih belum muncul, kita lihat di sini para pasukan dari Selangor Giants mereka mencoba untuk melakukan sedikit cutting dari top lane. Ini nggak dikasih angka ceritanya. Karena Lord udah jalan di arah mid. Memang sedikit ke delay di bagian top lane karena konsil. Malefican bisa hit terjauh, membuat Rusco akan masuk ke dalam, coba dipasang, kemudian juga ke belakang, dia bisa terus sama terus ke dalam Selangor Giants mereka kehilangan from lane mereka. Best menjadi pilihan utama, tapi di arah top lane, perpasukan dari tim Selangor Giants mereka terpecah belah, mereka ingin melakukan defensif, tapi terkena orang besar dan oh my god, ini pecah, match point dilepaskan oleh Selangor Giants menuju ke arah match yang pertama di game yang kelima. The Beast is back. The Beast from Philippines is wake up. 10 menit saja waktu yang dibutuhkan. Gue bingung banget sama match ini, kabel selalu